Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tosa Anggara dengan NIM 21042219. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pertemuan 12 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak I.I. Permana STMT. Materi yang akan dipaparkan pada video kali ini, yang pertama praktik hacking, yang kedua pencurian di dunia maya, yang ketiga penggunaan yang tidak sah di tempat kerja, yang keempat pembajakan software, yang kelima pelanggaran hak cipta intelektual, yang keenam pertahanan dari virus, dan yang ketujuh etika dalam sistem informasi manajemen atau SIM. Dan langsung saja kita masuk pada materi yang pertama mengenai praktek hacking. Hacking dalam dunia komputer adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Kemudian pencurian di dunia maya. Banyak kejahatan komputer yang melibatkan pencurian uang. Dalam sebagian besar kasus, kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Kemudian yang ketiga, penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Jadi penggunaan tidak sah atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Hal ini berkisar dari melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi atau memainkan video game untuk menggunakan secara tidak sah internet di jaringan organisasi. Kemudian yang keempat, pembajakan software. Untuk program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Yang kelima, pelanggaran hak cipta intelektual. Jadi, pelanggaran hak cipta intelektual terjadi ketika seseorang atau suatu entitas menggunakan atau menyalin karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hak cipta melindungi karya-karya seperti tulisan, musik, gambar, film, program komputer, dan karya-karya kreatif lainnya. Pelanggaran hak cipta intelektual dapat memiliki konsekuensi hukum serius. Pemilik hak cipta dapat mengajukan tuntutan hukum untuk memperoleh ganti rugi dan mencegah pelanggaran hak lebih lanjut. Penting untuk menghormati hak cipta intelektual orang lain dan hanya menggunakan atau mendistribusikan karya yang dilindungi hak cipta dengan izin yang sah. Kemudian yang keenam, pertahanan dari virus. Banyak organisasi yang membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi serta pembaruan software antivirus sebagai tanggung jawab dari Departemen Sistem Informasi mereka. Organisasi lainnya melakukan outsourcing untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau organisasi telekomunikasi atau manajemen keamanan. Dan yang ketujuh, etika dalam sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi secara online menimbulkan tantangan-tantangan baru yang menciptakan dilema etika, di mana bisa menciptakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas sistem pengamanan yang melindungi keamanan individu dan masyarakat serta melindungi nilai sosial dan etika yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.